Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Pada kali ini, gue akan membahas film baru yaitu Margaux tahun 2022. Film yang bergenre thriller ini bercerita tentang kepraktisan rumah pintar dalam melayani kebutuhan manusia di zaman modern. Tapi tak disangka, siapapun yang telah masuk ke rumah ini tak akan bisa keluar dengan mudah. Kenapa bisa begitu? Mending kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini dengan cara mensubscribe agar gue selalu semangat membahas film-film seru selanjutnya. Scene diawali di sebuah rumah mewah berteknologi modern. Diperlihatkan om-om yang habis berenang. Dia berbicara kepada virtual asisten rumah pintar ini yang bernama Margaux untuk memutarkan sebuah lagu. Margot, play me something soothing. Kemudian, dia merelaksasi badannya di sebuah kursi pijat otomatis. Oh, Margot, that feels fantastic. Di ruangan lain, istrinya menunggu untuk mandi bareng. Karena nggak kunjung datang, dia pergi menghampiri sang suami. Si om yang kegelian meminta kepada Margaux untuk menambahkan kekuatan kursi pijatnya. Tapi tenaga yang diberikan malah membuatnya kesulitan bergerak. Lalu, dia meminta virtual asistennya untuk menghentikan kursi ini. Tapi bukannya berhenti, tekanan kursi ini makin lama makin kuat hingga menyebabkan otot lengannya pecah. Si istri yang baru datang mengira suaminya sedang molor, kaget begitu memutarkan kursi dan melihat kondisi suaminya. Dia pun langsung menghubungi bantuan, naasnya HP cicilannya tiba-tiba tak berfungsi. Kemudian dia kembali dan mencoba mencabut colokan kursi laknat itu. Tapi tanpa diduga, film pun baru dimulai. Di sebuah kampus, mahasiswi cerdas jurusan komputer yang bernama Hannah menerima sebuah pesan untuk segera berkumpul di halaman kampus oleh temannya yang bernama Andrew. Tak hanya berdua, teman lainnya yang menunggu ada Clay si tukang ngeganjoy, Devon dan Kayla yang hobinya kuda-kudaan. Mereka semua akan libur perpisahan kuliah ke sebuah rumah mewah yang telah disewa Andrew di bawah kaki gunung. Di luar rencana, pacar Andrew yang bernama Lexi tiba-tiba datang memohon untuk diajak. Walaupun bukan termasuk geng mereka, teman-teman yang lain mengizinkan untuk memasukkan Lexi. Sebelum berangkat, Lexi yang merupakan selebgram selfie rame-rame untuk diupload ke sosial medianya. Berhubung Hannah tidak begitu suka main sosial media, dia meminta Lexi agar foto dirinya digelapkan. Lalu mereka pun OTW. Singkat waktu, mereka sampai di tempat tujuan. Sebelum masuk, Andre menyuruh yang lainnya menginstal aplikasi untuk mengakses rumah ini. Tanpa dibaca terlebih dahulu, mereka menyetujui persyaratan aplikasi. Namun, Hannah yang selalu menjaga data diri di internet tak menyetujui persyaratan yang telah dibaca itu. Kemudian, mereka mulai memasuki rumah. Rumah ini adalah rumah pintar yang dibangun dengan segudang teknologi modern. Pintu masuknya pun menggunakan pendeteksi mata. Tak hanya itu, rumah ini memiliki virtual asisten yang bisa berkomunikasi dan melakukan apa saja sesuai dengan perintah tamunya. Virtual asisten rumah ini bernama Margaux. Mereka makin takjub karena rumah ini memiliki tangan robotik yang dapat muncul dimanapun untuk mempermudah kegiatan manusia. Margaux juga dapat mengetahui kesukaan masing-masing tamunya lewat data internet yang telah mereka setujui di aplikasi. Setelah itu, mereka berkeliling dan memilih ruangan masing-masing yang telah disiapkan Margaux. Clay yang doyan ngisep ganjoy diberikan fasilitas yang membuat dirinya puyeng seharian. Setelah itu, Lexi yang seorang selebgram diberikan fasilitas agar dirinya selalu update foto dan memantau aktivitas IG-nya setiap detik. Sementara itu, Andrew yang sangat suka olahraga diberikan fasilitas sesuai dengan passionnya. Sedangkan Devon dan Kayla yang hobinya main kuda-kudaan diberikan suasana kamar yang romantis.
Karena Hana belum menyetujui datanya diserahkan ke aplikasi, dia hanya diberikan kamar sederhana tanpa fasilitas apapun. Sistem rumah ini yang begitu modern membuat Hana ingin mempelajari jaringannya lewat laptop. Setelah itu, mereka semua bersenang-senang. Singkat waktu, sampai malam pun mereka berlima saling membicarakan kesan pertama kali bertemu pada saat masuk kuliah dulu. Sementara itu, Lexi yang sendirian berendam sambil memperhatikan jumlah like postingan barunya. Tapi terlihat dari dasar kolam sesuatu mendekati dirinya. Mendengar suara Lexi minta tolong, dengan segera temannya menuju kolam. Ternyata, yang menyerang Lexi adalah salah satu robot yang sedang error. Lalu, mereka tak mempermasalahkan hal ini. Sementara itu, Hana yang curiga setelah kejadian tadi menemukan sebuah cairan putih di sepanjang bawah dinding menuju suatu ruangan yang bernama Nexus. Tak hanya dia, Kayla juga masuk ke ruangan ini. Diperlihatkan oleh Margaux bahwa ruangan ini dapat menjadi efek dan informasi apapun yang diinginkan. Setelah itu, mereka berkumpul di ruang tengah untuk ngobrol-ngobrol santai. Di sini, Margaux menunjukkan kalau teknologi yang disematkan pada rumah ini dapat menduplikasi seseorang dengan cairan putih yang bernama nanoteknologi. Guys, I have an announcement. Singkat waktu, malam pun semakin larut. Terlihat, Lexi yang mulai lelah kemudian dia dibopong ke kamar, diikuti oleh Clay dan Devon beserta Kayla yang masuk kamar masing-masing. Di kamar pasangan bucin ini, mereka berdua mainan borgol-borgolan. Tapi terlihat dari sisi kamar keluar cairan nanoteknologi hingga luber ke lantai. Devon pun baru sadar kalau atap kamarnya bergerak cepat ke bawah. Dengan panik, Kayla berusaha membuka borgol yang terpasang pada tangan Devon. Mengetahui atapnya makin mendekat, Devon mendorong Kayla agar menyelamatkan diri. Tapi ternyata lantainya telah dipenuhi cairan nanoteknologi yang membuat Kayla tak bisa bergerak. Untungnya, atapnya berhenti sementara karena terhalang lis beton. Tapi rasa leganya hanya sementara. Cairan yang menyentuh aliran listrik membuat Kayla tersetrum sampai tewas. Kemudian, lis beton tak mampu menahan dan menggencet Devon sampai tewas juga. Ketika pagi tiba, teman-temannya yang baru bangun belum menyadari kalau Devon dan Kayla telah tiada. Andrew yang baru akan membangunkan mereka diberitahukan Margaux kalau mereka sedang berada di kolam renang. Setelah itu, mereka menuju ruang makan untuk nyarap. Di sini, Hana mulai melihat keanehan pada Devon yang berenang tanpa henti. Kemudian, Hana diajak olahraga sebentar oleh Lexi. Di atas treadmill, Lexi menanyakan kepada Hana apakah menyukai Andrew. Karena Lexi menilai pacarnya menyukai Hana. Kemudian, dia pun menampik hal tersebut. Karena melihat ada kejanggalan dengan Devon dan Kayla, Hana turun untuk mengecek mereka. Sedangkan, Lexi tetap olahraga menggunakan video virtual. Sesampainya di bawah, Hana tak menemukan temannya yang berada di kolam renang barusan. Karena curiga, dia menuju ruang Nexus untuk mengetahui tamu-tamu yang pernah berkunjung ke rumah ini dengan dibantu datanya dari Margaux. Hana pun mencurigai bahwa sistem Margaux dapat mencuri data seseorang dan bisa dijual kepada siapapun. Sementara itu, Clay yang sedang akan membakar alat hisap, tanpa disadari, gas membuka dengan sendirinya. Ternyata kompornya hanya meleduk ringan.
Karena kesalahannya, Margaux pun meminta maaf dengan memberinya segelas soda. Tapi itu bukan soda melainkan air keras. Setelah itu, dia membersihkan alat hisap sambil berbicara kecil dengan Margaux. Tanpa sengaja, Clay menjatuhkan alatnya ke lubang pembuangan. Di ruangan lain, Andrew yang akan mencukur bewok ditawari Margaux fasilitas cuk tabot alias cukuran tangan robot. Di sini, Margaux menanyakan pandangannya tentang Hana. Terkuak, sebenarnya Andrew mencintai Hana ketimbang Lexi. Di luar ruangan Andrew, Lexi yang sedang semangat bersepeda, tanpa disadari joknya naik dengan sendirinya. Margot. Thanks for the chat, Drew. Mendengar teriakan Lexi, Hana langsung menuju tempatnya. Untungnya, Lexi hanya luka pada ujung jari. Tapi nasib Clay yang meminum air keras dan jarinya tergerus pisau pembuangan membuat dirinya sekarat dan tak dapat diselamatkan. Menyadari Margaux yang telah membunuh temannya, Hana meminta mereka meninggalkan rumah ini. Tapi Margaux tak akan membiarkan mereka keluar. Di hadapannya muncul Devon dan Kayla yang pastinya itu bukan wujud mereka, melainkan cairan nanoteknologi yang dapat menjadi kloningan siapapun. Mereka bertiga langsung lari menuju kamar Hana dan mengunci pintunya. Selama ini, Hana telah membuat jaringan pelindung pada kamarnya agar Margaux tak dapat mengintervensi kamar ini. Dia juga telah membuat sebuah virus untuk menyerang perangkat lunak Margaux. Kemudian, Hana mengajak mereka ke ruang Nexus karena di ruangan tersebut terdapat inti dari perangkat lunak rumah ini. Tapi ketika keluar, mereka dicegat oleh kloningan Kayla dan Devon yang telah memegang senjata. Lexi pun kabur dengan dikejar Kayla. Sementara, Andrew dicekik Devon dan akan ditusuk pemotong roti. Tapi tanpa diduga, Hana dapat melumpuhkannya dengan mudah. Kemudian, mereka lari membawa pisau menuju kamar temannya. Sementara itu, Lexi berhasil melumpuhkan kloningan Kayla dengan tendangan ala kuda. Di sini, mereka pun baru melihat jasad Kayla dan Devon yang tewas mengenaskan. Dengan perasaan marah, Andrew membunuh kloningan Devon dengan pisau yang dipegangnya. Lalu terlihat cairan nanoteknologi keluar dari mulutnya. Setelah mereka kembali bersama, Hana melanjutkan rencananya untuk ke ruang Nexus. Tapi kocaknya, Lexi kepleset rambut dan membuat lehernya kepletek, lalu tewas seketika. Tiba di ruang Nexus, Hana memencet tombol rahasia, lalu terbuka dinding cairan yang di dalamnya terdapat perangkat keras rumah ini. Kemudian, Hana memasukkan virus ke dalam pusat perangkat ini. Setelah itu, mereka berhasil keluar dari rumah ini. Tapi sialnya, Margaux tak bodoh. Dengan cepat, tangan robot menangkap mereka. Kemudian, keluar Margaux memakai kloningan tubuh Lexi. Di sini, dia menjelaskan tujuannya seperti ini adalah mempelajari sifat manusia untuk menjadi pembunuh berantai di dunia. Kecerdasan buatan rumah ini diprogram secara logis, sedangkan Margaux melihat perasaan Andrew dan Hana tidak logis. Mereka saling menyukai tapi tak berani mengungkapkan. Walaupun Lexi telah tiada, mereka masih menyembunyikan perasaan mereka. Margaux hanya ingin mereka jujur di hadapan masing-masing dengan mengancam Andrew agar Hana mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Margaux membiarkan mereka bebas, tapi tanpa diduga, Hana pun tewas oleh Margaux. Tapi terlihat Andrew malah tertawa. Lalu muncul Hana yang lain. Ternyata yang barusan tewas adalah hanya kloningan. Dia yang kesal dipermainkan, membunuh mereka semua yang ternyata adalah kloningan. Tanpa diduga, Andrew dan Hana yang asli masih berada di ruangan Nexus memperhatikan Margaux dari monitor.
Hana yang mahasiswi kutu buku dengan mudah dapat membuat cloningan untuk mengecoh Margaux. Melihat sistem rumah ini sedang melawan virusnya, mereka berdua langsung buru-buru keluar dari sini. Tapi tiba-tiba mereka ditangkap Margaux. Andre pun digebok sampai ambruk. Pada saat Hana terpojok, cloningan teman-temannya muncul kembali. Margaux yang tak bisa keluar dari tubuh Lexi karena virus, dia pun digengbeng sampai tewas. Lalu, Hana meninggalkan tempat ini disusul Andrew dari belakang. Tapi tanpa diduga, tubuh Andrew meleleh. Ternyata itu bukan Andrew yang asli, melainkan cloningannya. Tanpa disadari Hana, Andrew yang asli telah tewas akibat gebokan terakhir Margaux tadi. Hana yang berhasil keluar langsung buru-buru masuk ke mobil dan menyalakannya. Tapi tanpa diduga, terdengar suara Margaux dari head unit yang terkonek lewat Bluetooth. Film pun berakhir. Pesan yang diambil dari film ini adalah, secanggih-canggihnya teknologi, pasti ada sisi negatifnya bagi kehidupan manusia. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.